Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Nyureling. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat semua. MotoGP 2022 Qatar, jadi pembuka yang ibaratnya penuh kejutan dan penuh drama dan penuh kebingungan soal prediksinya. Ternyata yang menang beda dari yang diprediksi. Qatar ngajin balapan yang cukup seru semalam dan wow, ternyata yang keras juga nggak lucu anjir. Udahlah, langsung aja gue bahas. Di sini gue pengen bahas beberapa aja ya. Yang pokoknya yang ada di video itu yang gue bahas. Itu aja lah. Yang pertama langsung Repsol solid, Repsol Honda. Solid karena kenapa? Walaupun Marc Marquez masih dalam keadaan kayak gitu, tapi menurut gue ini cukup solid. Karena di satu sisi juga Paul Espargaro bisa raih hasil podium, dan podiumnya itu menurut gue cukup berharga karena juga ya akhirnya bisa dengerin masukan dari pembalap lain dan didengar, dan akhirnya nunjukin lah tuh potensi dari Paul Espargaro kalau dia tuh bisa sebenarnya. Cuman emang karena sebenarnya bisa aja raih podium 2 gitu kalau emang dia nggak ngelebar di tikungan pertama. Cuman ya karena pilihan bannya juga di sini gue ngelihatnya aduh soft nih, gimana nih. Habis lah langsung di balapan itu, habis langsung soft menurut gue. Karena kenapa ya, aspal kan cepat panas juga ya, jadi ya wajar aja dipakai soft jadi gampang kegerusnya di sisa balapan. Dan buat Marco sendiri menurut gua oke, fine aja. Karena kenapa, cederanya juga belum 100% pulih, karena masih 80% menurut gua. Di satu sisi juga ya jangan terlalu maksain hasil bagus juga buat Marc Marquez gitu loh, karena emang kondisinya kayak gitu. Kalau misalkan dipaksain tambah parah yang ada cederanya, dan ujuk-ujuk ya ini lagi takut pak ujung-ujungnya Honda gitu loh. Dan akhirnya mutusin buat ya udah raya maksimal lo aja yang lo bisa, apalagi dengan kondisi yang sekarang. Ya udah akhirnya bisa raih podium 5, itu udah bagus kok, finish di posisi kelima. Next, Ducati. Aduh, ini kenapa nih Ducati? Jorge Martin, start dari pole. Aduh, drop 8. Pecco, aduh Pecco kenapa ini? Pecco, aduh ya Allah, nggak keluar taringnya di Qatar. Jackie, astagfirullah. Jackie kena masalah elektronik lagi-lagi. Masalah elektronik ini lagi-lagi ngantuin si Ceki di tahun 2022 ini. Ya nggak jauh beda sih sebenarnya sama 2021. Nggak, masalahnya juga nggak beda jauh. Jadi ya gue ngelihatnya di balapan kemarin, pakai ada acara Pecco Crash lagi. Pecco Crash nyadap si Jorge Martin, dan jujur Pecco padahal pakai spek 21, spek yang sama dipakai sama si ini Bastianini. Nah ini gue nanti bahas Bastianini, ya adalah nantilah. Pokoknya gue bahas. Kenapa gue bilang ini petaka Ducati? Dua-duanya gagal finish tuh. Dua-duanya gagal finish. Jorge Martin, aduh sayang banget, start dari pole dan keseret crash gara-gara Francesco Bagnaia. Menurut gue aduh, ini rugi bandar Ducati, sumpah rugi bandar banget. Apalagi ya tim pabrikannya Ducati Corse, ya Allah itu udah lemes banget itu. Darinya udahlah, nyesel gue sebenarnya perpanjang kontrak, tapi ya mau gimana, emang hasilnya ternyata nggak bagus juga di Qatar, dan ujung-ujungnya nanti di Mandalika kita bakal lihat lah nanti kayak gimana gitu di Mandalika, bakal bagus atau justru malah biasa aja ya, kita bakal lihat nanti di Mandalika 2 minggu lagi. Oke, next, yang ketiga Brad Binder. Dari row 3, bayangin, dari row 3 bisa finish di posisi kedua, itu gimana caranya? Ya improve-nya ternyata luar biasa bagus, pakai kompon medium dari awal lomba sampai akhir balapan, itu bener-bener rapih race-nya. Dan menurut gue langsung melesat di posisi keempat begitu masuk tikungan pertama lap awal. Kenceng parah itu ibaratnya dari row 3. Waduh, udah nggak ada obat KTM ternyata begitu selepas start. Dan finish di posisi kedua menurut gue
ibaratnya buat modal kedepannya di Mandalika nanti. Dan menurut gue di Brad Binder ibaratnya ya sah-sah aja begitu ditawarin kontrak sampai 2024, jadi aman gitu Brad Binder sampai 2024 ini. Dan untuk Miguel ya gue berharapnya ini musim krusialnya dia, dan dia juga harus nunjukin kalau KTM tuh punya dia, dan ya lu harus perhatiin gue juga gitu, jangan dibandingin sama yang lebih muda dulu gitu. Lu juga harus lihat potensi yang gue punya, itu harusnya sih Miguel. Tapi ya gue berharap di Mandalika nanti KTM bisa ngasih hal lebih, apalagi kemenangan ya kita nggak tahu, tapi yang jelas gue berharap hasil yang bagus di Mandalika nanti buat KTM. Oke, next. Enea Bastianini. Siapa yang sangka Enea Bastianini bakal menang dengan spek motor 2021. Sebenarnya yang gue prediksi di sini Pecco sih, tapi ternyata prediksi gue hancur. di balapan ini prediksi gue hancur, sumpah. Nggak ada yang masuk di list, sumpah. Podium tuh nggak ada yang masuk di list sama sekali. Podium yang gue di otak gue nggak ada yang di list. Dan ternyata ini Bastianini menang, dan ini terbukti emang dari sesi tes pramusim aja udah ketahuan. Wah, ini Bastianini aja bisa kedua nih, anjir. Wah, ini bakal jadi the beast parah ini. Ini ibaratnya nggak bakal diduga-dugain ntar nih. Dan kejadian, lo bisa menang gimana caranya? Ducati powernya di lurusan sama ini Bastianini, waduh monster parah, sampai ngebuat Pol Espargaro keluar jalur tuh. Itu wah gila, ini nggak bisa di remen nih ini Bastianini. Dan hokinya lagi tahun lalu, bayangin pakai spek 19 pakai spek 19, sementara yang lain motor paling baru. Yang tahun lalu tuh motor paling baru semua 2021, sisanya yang tim satelit ininya Avintia-nya lah, motor spek setahun 2 tahun lalu, kacau emang. Tapi menurut gue di sini Enea Bastianini nunjukin, oh lu salah lo ngasih spek 2021 ke gue, harusnya yang paling baru. Tapi begitu dikasih yang 2021 nggak nyesel juga, dia terima aja, walaupun emang lebih liar yang 2022 nih mesinnya. Begitu dikasih spek 2021, oh ini udah enak nih, udahlah ini aja. Dan terbukti Raya Sud menangan, dan kemenangannya ini dikasihin buat Fausto Gresini yang meninggal tahun lalu 10 hari sebelum balapan. Ini cukup emosional, dan nangis jadinya itu mungkin si Enea Bastianini, karena ini Gresini benar-benar ibaratnya nemenin karir Enea Bastianini dari nol. Si Gresini sampai ya sekarang sama Gresini aja udah ibaratnya family friendly-nya aja benar-benar kerasa gitu. Dan di pedok itu benar-benar ibaratnya this is for you Gresini, man, come on. Meninggal tahun lalu 10 hari sebelum 10 hari sebelum balapan itu sakit parah. Ini cukup mengena loh, karena emang kemenangan yang berarti lah buat Gresini Racing setelah terakhir kali menang dari 2005 sama Marco Melandri. Dan uniknya sama Honda, begitu pindah ke tim lain Aprilia jadi tim satelit, tapi begitu pindah lagi jadi tim satelitnya si Ducati, langsung menang, pecah sih, karena emang gak diduga-duga dan improve yang luar biasa juga. Emang congrats buat Enea Bastianini dan good job for Gresini. And for the next race Mandalika, apakah bakal ada kejutan lagi? Kita bakal lihat aja. Oke, mungkin itu aja video yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Kalau ada salah mohon dikoreksi. See ya. Oh iya, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.